Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, kita berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita berada di detik-detik terbaik di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kita berada di momen-momen terbaik. Kita berada di puncaknya Ramadan. Kita berada di finalnya Ramadan. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, banyak para ulama mengatakan bahwa detik-detik ini adalah hari-hari di antara hari-hari terbaik di dunia, dan yang bisa menyamai atau menandingi atau berkompetisi dengan 10 hari ini hanyalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagian mengatakan 10 hari pertama juga di bulan Al-Muharram. Tapi jelas sebuah fakta menyatakan bahwa ini 10 hari terbaik di bulan Ramadan. Dan di antara malam-malam ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya meminta kita menyambut 10 hari ini. Allah meminta kita untuk bersemangat dalam menggapai hari-hari ini. Makanya Allah mengatakan man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis di atas, hadis Bukhari, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisaban, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Iman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman bahwa inilah yang Allah janjikan, ini yang Allah tawarkan, ini yang Allah syariatkan. Dan ihtisaban, berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berharap, ihtisaban, antusias sebagaimana sudah kita jelaskan. Tidak merasa lama, tidak merasa berat. Ihtisaban, orang yang punya harapan itu akan optimis, jamaah. Orang yang punya harapan itu akan energik. Orang yang punya harapan adalah orang yang antusias. Ketika coba kita lihat jamaah sekalian, orang dari skup yang paling kecil sampai skup yang paling besar, orang kalau punya harapan itu semangatnya luar biasa. Kita turun dari mobil di sebuah stasiun atau terminal atau airport, lalu apa yang terjadi? Porter itu nyambut kita. Kenapa dia nyambut kita? Kenapa dia rela angkat koper kita yang beratnya minta ampun? Kenapa dia nggak ngeluh? Dia senyum, dia sapa kita. Karena dia berharap sesuatu dari kita. Orang yang punya harapan itu akan semangat. Orang yang punya harapan itu akan energik. Kalau misalnya kita dari awal mengatakan, saya mau bantu saya nggak akan kasih apa-apa, maka secara umum, saya nggak akan secara mutlak, secara umum mereka nggak akan energik bantu kita. Semua kita demikian, jemaah. Semua kita demikian. Kenapa para atlet semangat ketika di partai final? Karena mereka punya harapan meraih medali emas. Mereka punya harapan mendapatkan bonus dari negaranya.
atau dari sponsornya, atau dari yang lain. Mereka berharap menjadi orang terbaik di bidang tersebut. Harapan yang membuat seseorang rela berkeringat, rela begadang, rela kerja keras, rela berjerih payah. Makanya kita tahu bersama, orang kalau udah nggak punya harapan, dia akan bunuh diri. Dia akan hancur. Oleh karena itu, semangatlah di malam-malam ini. Nabi yang mengatakan imanan wa ihtisaban, beriman dan ihtisab, berharap mendapatkan pahala. Tunjukkan kita punya harapan, tunjukkan kita benar-benar yakin bahwa Allah akan memberikan pahala yang lebih besar daripada 83 tahun dan beberapa bulan. Dan tunjukkan bukan hanya dengan lisan, tunjukkan dengan spirit, tunjukkan dengan ekspresi wajah, tunjukkan dengan kinerja, tunjukkan dengan semangat membaca Al-Quran, semangat sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan dengan semangat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satunya adalah tunjukkan dengan memperbanyak doa. Perbanyak doa jamaah sekalian yang Allah muliakan. Dan berbicara tentang doa, di 10 malam ini ada doa yang tidak boleh luput dari pantauan kita, tidak boleh luput dari lisan kita, dan tidak boleh luput dari hati kita. Doa yang berawal dari pertanyaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, dan lagi-lagi kita harus selalu berterima kasih kepada beliau radhiyallahu taala anha, karena pertanyaan beliau inilah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan doa yang sangat luar biasa untuk kita baca, untuk kita panjatkan di 10 malam terakhir ini. Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in wafaqtu lailatul qadr fabima ad'u." Apabila aku menemukan atau aku berhadapan atau aku memasuki malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Apa yang aku baca? Dan hadirin yang Allah muliakan, ketika kita tahu bulan Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya kita baca doa ini setiap malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Maka itulah konteks pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena tidak ada yang tahu kapan malam itu terjadi. Tidak ada yang memastikan. Nabi yang mengatakan farufi'at, ilmu tentang Lailatul Qadar telah diangkat. Yang dikasih hanyalah tanda, ciri. Dan namanya tanda dan ciri, bisa benar bisa tidak. Ketika kita disampaikan bahwa tanda orang yang harus Anda jemput di airport adalah berbaju merah, ketika kita melihat seorang berbaju merah, bisa benar bisa tidak. Oleh karena itu Nabi SAW sapu bersih. Karena yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu yang lain. Maka kembali ke konteks ini, apa yang harus dibaca di malam-malam ini? Apa yang harus diangkat dan dipanjat di malam-malam ini? Selain doa-doa bebas tentu saja, selain doa tentang masalah kita, dengan hajat kita, dengan kekomplekskan problematika kita, tapi apa doa yang langsung diajarkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban kepada istri beliau, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Wahai Aisyah, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pengampun, pemaaf, tuhibbul afwa, dan menyukai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah diriku. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam At-Tirmidzi dan lain-lain. Hadirin yang Allah muliakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang diajarkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, kita tahu bersama-sama bahwa
Nabi SAW pernah ditanya, siapa orang yang paling beliau cintai? Dan jawaban Rasulullah SAW adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau sangat mencintai Aisyah. Dan dalam hadis ini jamaah, tips ini Nabi SAW berikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Tips ini Nabi SAW berikan kepada sosok yang paling beliau cintai. Dan seseorang ketika memberikan arahan, memberikan tips, memberikan kiat, memberikan nasihat kepada sosok yang paling dia cintai, maka dia akan memberikan kiat terbaik. Dia akan kasih tips yang terbaik. Dia akan kasih nasihat terbaik yang paling ia tahu, yang paling ia mengerti, sesuai dengan pengalamannya. Dia nggak akan buka. Belum tentu dia kasih kepada setiap orang. Ini hukum asal ya. Orang kalau kasih nasihat kepada sosok yang paling ia cintai, dia akan habis-habisan kasih nasihat. Dia akan berikan arahan yang terbaik, yang paling jitu, yang paling benar, yang paling berpeluang besar mendapatkan yang sosok itu inginkan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, dalam hadis ini Nabi kita SAW memberikan tips itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka doa ini layak untuk kita perjuangkan, layak untuk kita angkat, layak untuk kita panjatkan, layak untuk kita baca berkali-kali dan berulang-ulang. Karena yang pertama kali dihadiahkan doa ini bukan kita. Bukan kita yang sering maksiat kepada Nabi, sering maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sering khilaf. Kalaupun kepada kita, pasti Nabi kasih yang terbaik. Lalu bagaimana dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha? Jamaah yang Allah muliakan, sebagaimana yang sering kali kita tekankan, bahwa doa yang dipanjatkan tanpa keyakinan, keimanan, dan pentadaburan, maka dikhawatirkan doa itu tidak punya power yang kuat. Karena doa yang memiliki power yang kuat, yang memiliki peluang besar diijabah dan dikabulkan oleh Allah, adalah doa yang dipanjatkan dari hati yang benar-benar yakin dengan makna dan kandungan yang kita minta pada saat itu, yang lahir dari hati yang meresapi dan mentadaburi setiap kata dan makna pada saat seseorang mengangkat dan memanjatkan doa-doa itu ke atas langit. Nabi kita SAW bersabda, dan hadis ini sering kali kita ulang-ulang, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi Anda yakin akan diijabah sama Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah, Allah nggak terima, Allah nggak kabulkan doa yang dipanjatkan dari hati yang lalai, dari hati yang lengah, hati yang nggak fokus. Kalimat kemana, hati kemana. Hati yang nggak ngerti. Ini lisan, mbak, lisan ini doa apa sih? Hatinya nggak tahu. Hatinya nggak ngerti apa makna yang dipanjatkan, yang dilafadzkan oleh lisan. Jadi hatinya bingung. Ini lisan komat kamit apa sih? Kita nggak ngerti nih. Maka doa yang seperti itu beresiko tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, sebuah keniscayaan, sebuah keharusan kita memahami makna dari doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ini doa nggak boleh lepas, nggak boleh miss, nggak boleh gagal untuk kita pahami. Karena ini doa malam Lailatul Qadar. Doa yang dibaca di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Mari kita bersama doa ini dengan segala keterbatasan kita dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Apa arti Allahumma, jamaah? Allahumma itu kata lain dari ya Allah. Allahumma itu kata lain dari atau sinonim dari ya Allah. Jadi kita bisa mengatakan ya Allah atau kita bisa mengatakan Allahumma. Artinya secara umum sama. Innaka, sesungguhnya engkau. Jadi Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau. Afuun, zat yang maha pengampun, yang maha pengampun. Afu, yang maha afu. Tuhibul afwa, mencintai segenap ampunan, seluruh ampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah diriku. Ampunilah diriku. Ada yang bertanya, boleh nggak kita rubah fa'fu anna? Banyak para ulama mengatakan diperbolehkan. Jadi bisa fa'fu anni atau kita ucapkan fa'fu anna. Karena secara makna aman. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai masalahnya? Belum. Apa makna al-afu, jamaah? Ini penting. Tadi kata Ustadz, ampunan, maha pengampun, iya. Tapi itu bahasa atau terjemahan global. Mari kita lihat apa keterangan para ulama ketika lo membahas al-afu. Al-afu itu, jamaah, bermakna at-tajawuzu 'anil dhanbi wa tarkul iqabi 'alaihi. Arti dari al-afu itu adalah tajawuz 'anil dhanb, membiarkan sebuah dosa. Apa maksudnya membiarkan sebuah dosa? Wa tarkul iqabi 'alaihi. Maksudnya tidak menghukum dosa tersebut. Tidak menghukum dosa tersebut. Tidak menghukum dosa tersebut. Jadi dimaafkan dan tidak dihukum. Tarkul iqabi 'alaihi. Itu al-afu. Sebagian ulama mengatakan, Al-Khalil menyatakan, salah satu pakar bahasa besar, wa kullu man istahaqqa uqubatan fataraktahu faqad afauta anhu. Setiap seseorang berbuat kesalahan kepada kamu dan akhirnya orang itu berhak mendapatkan hukuman. Jadi ada orang buat salah sama kita, lalu orang itu karena kesalahannya berhak mendapatkan hukuman. Fataraktahu, tapi engkau biarkan dia, engkau nggak menghukum dia. Faqad afauta anhu, maka engkau baru saja mengafu dirinya. Nah, itu afu. Jadi ada orang buat salah sama kita, terus kita biarkan dia, kita nggak hukum dia, padahal dia berhak dihukum. Kalau kita hukum dia, nggak ada yang salahkan kita, tapi kita nggak hukum dia, kita tidak hukum dia.
Maka hadirin Allah muliakan, maka itulah makna al-afu, memaafkan dan tidak menghukum. Keterangan tadi bisa dicek di kitab Maqaisil Lughah atau Lisanul Arab, kitab-kitab besar dalam dunia bahasa. Hadirin yang Allah muliakan, maka artinya adalah, ya Allah, Engkau itu Maha Pemaaf yang tidak menghukum kesalahan hambanya, dan Engkau menyukai ampunan. Jadi Allah tuh suka loh. Allah suka tidak menghukum hambanya. Senang Allah tuh ketika hambanya bertobat, ketika hambanya memohon ampun. Allah senang. Tuhibul afwa fa'fu anni, maka ampunilah aku. Maka jangan hukum aku, itu maksudnya. Jangan hukum aku, biarkanlah saja. Hapuskan dosa-dosaku. Maafkan dan jangan hukum aku. Karena sekali lagi, al-afu itu artinya tajawuz 'anil dzanbi wa tarkul iqabi alaih. Dibiarkan aja, dimaafkan dan tidak dihukum. Tidak dihukum. Itu al-afu. Sekali lagi, itulah al-afu. Hadirin Allah muliakan, ini menarik jemaah. Ini sangat menarik. Kenapa demikian? Karena di malam-malam terbaik ini, di malam-malam terbaik ini, kita justru diminta dan diarahkan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik. Walaupun permintaan terbuka lebar di malam-malam ini. Silakan minta harta, silakan minta kendaraan kepada Allah, silakan minta kesehatan. Yang sedang sakit, minta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja secara khusus yang Nabi arahkan, sekali lagi secara khusus yang Nabi arahkan, ternyata bukan minta dunia. Bukan minta dunia. Bukan minta harta. Bukan minta jabatan. Bahkan bukan minta kesehatan. Hadirin yang Allah muliakan, tapi minta al-afu. Minta al-afu. Ini cukup menarik. Kenapa demikian? Hadirin, karena keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i,
Beliau menyatakan, sallallahu al-afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah al-afwa, ampunan, wal afiyah, keselamatan. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Karena seseorang tidak mendapatkan kebaikan atau tidak mendapatkan sesuatu yang lebih bagus, lebih besar, lebih baik setelah keyakinan dan keimanan kecuali keselamatan. Kecuali keselamatan. Kalau Allah ampuni, Anda akan selamat. Dan gak ada yang lebih baik daripada keselamatan. Itu yang terbaik. Makanya kata para ulama kita mengatakan seperti Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, kalau Allah ampuni Anda, maka semua masalah-masalah Anda yang ribet-ribet itu, yang berantakan itu, yang ada jalan keluar itu, maka akan diurai sama Allah. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun yang menimpa Anda, itu ada andil dosa-dosa Anda. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah ampuni banyak sekali dosa-dosa Anda. Artinya yang Anda rasakan itu bukan efek dari semua dosa Anda. Itu hanya beberapa saja. Itu aja udah membuat kita berantakan. Itu saja sudah membuat kita menangis gak karuan. Itu saja sudah membuat hati kita layaknya naik jet coaster yang naik ke sana, dibanting lagi ke sana. Maka jika akar masalahnya diselesaikan, maka seluruh simptom itu hilang. Masalah kita dengan keluarga kita, dengan rumah tangga, dalam rumah tangga, masalah kita dengan istri kita, atau dengan suami kita, dengan anak-anak, dengan orang tua, masalah bisnis kita, masalah finance kita, itu simptom. Akarnya mana? Akarnya itu dosa. Maka mintalah ampunan dari Allah. Mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Allah ampuni, maka semua akan nyaman. Semua akan nyaman. Jadi ini full package nih. Ini paket komplit. Ketika kita berdoa di malam-malam terbaik, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan Allah ijabah doa kita itu, maka masalah apa? Terurai. Dan kalau secara casing, secara fisik tidak terurai, Allah urai di dalam hati kita. Kita punya masalah kesehatan, udah doa diijabah sama Allah, tetap nggak sehat juga, tapi Allah berikan kita ridho terhadap takdirnya. Tenang aja. Kita punya masalah kemiskinan, di PHK kita atau suami kita di PHK, baca doa ini, diijabah sama Allah. Mungkin nggak kaya-kaya lagi, mungkin kesempatan untuk bekerja di perusahaan sebuah nafit itu tidak pernah kita dapatkan di masa yang akan datang, tapi Allah kasih kita sifat qanaah di dalam hati, sehingga terurai kan nggak harus secara fisik dikasih, intinya kan di sini jamaah, di hati. Laisal gina an kathratil arad wa innamal gina nafas atau kama qala. Nabi SAW bersabda, inti dari kekayaan kan bukan kekayaan harta dan aset, inti kekayaan hati. Kekayaan itu hanya tentang rasa. Mungkin Allah nggak kasih itu, tapi Allah kasih rasa kaya, rasa qanaah, rasa ridho terhadap takdir. Oleh karena itu doa ini yang diajukan sama Nabi SAW di malam-malam terbaik. Pastilah doanya doa terbaik.
Makanya kadang orang bingung. Banyak pertanyaan, Ustadz, doanya apa Ustadz? Banyak jamaah nanya ke ustadz-ustadznya, apa doanya? Dijelaskan ustadznya, hadis surat Imam Tirmidzi, Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni. Kata ustadznya, silakan baca doa, doa yang bagus-bagus, doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, tetapi yang ditekankan Nabi SAW adalah Allahumma innaka afun tuhibul afa fa'fu anni. Lalu jamaahnya bengong, cuman itu aja Ustaz? Cuman itu paket komplit. Cuman yang jadi masalah, kita nggak paham, khasiatnya, kita nggak paham kekuatan doa ini, kita nggak paham efek dominonya, trickle down effect-nya. Kalau Anda baca dan diijabah, itu semua masalah Anda terurai. Makanya yang dijelaskan, itulah yang dijelaskan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti. Jika Allah ijabah doa Anda ini, selesai semuanya. Karena masalah itu pemicunya dosa. Masalah hanya simptom, akarnya itu dosa. Allah ajak kita, Allah dan Rasulnya ajak kita untuk menyelesaikan akar masalahnya. Itulah yang dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Ali, wala takhafanna illa dzanbak. Wala takhafanna illa dzanbak. Tidak ada yang perlu Anda khawatirkan kecuali dosa-dosa Anda. Dan inilah obat penghancur dosa, al-afu. Karena begitu dosa hilang, semua aman. Musibah dunia sepelik dan seberat apapun, itu hanya terasa kenikmatan di atas kenikmatan bagi orang-orang yang tidak punya dosa karena diampuni oleh Allah, atau yang punya kekhilafan lalu diampuni lagi dia diampuni oleh Allah. Sekali lagi, bukan berarti nggak ada orang nggak punya dosa, tapi maksudnya adalah orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Itu poinnya. Bukankah orang yang terbaik adalah para nabi dan rasul? Dan Nabi SAW menjelaskan tentang mereka, asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tapi kenapa mereka rileks, mereka tenang, mereka tegar, mereka nyaman? Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke dalam kobaran api. Lihat bagaimana Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Lalu bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun dan di hadapannya Laut Merah. Lalu bagaimana dengan Nabi kita SAW yang ketika berada di Gua Thaur. Salah satu faktornya karena mereka adalah sosok-sosok yang senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terjaga dari dosa. Kenapa kita baru punya masalah berantakan, hancur? Betapa banyak orang stres, berantem dengan pasangannya. Di mana? Di rumah. Nabi Yunus bukan berada di dalam rumah, berada di dalam ikan jamaah. Tenang tuh. Ini bedanya. Dosa yang membedakan. Maka di malam-malam terbaik yang kita angkat adalah pengampunan dosa. Proposal kita yang terbesar adalah pengampunan dosa. Dosa dari kesyirikan, dosa dari kebid'ahan dan amal-amal yang dulu mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dosa dari kemaksiatan. Angkat semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Gak ada yang lebih baik setelah iman daripada pengampunan, keselamatan. Gak ada. Kata Nabi SAW, setelah iman, nikmat terbesar adalah ampunan dan keselamatan. Karena begitu kita diampuni, kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan seluruh urusan kita dilempengkan, dilancarkan oleh Allah. Pelajaran yang berikutnya jamaah yang Allah muliakan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Para ulama kita menjelaskan
Doa ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya jamaah, ketika kita beribadah di malam-malam ini, ketika kita beribadah di malam-malam ini, hendaknya kita beribadah dengan perasaan sebagai seorang pendosa, sebagai seorang pendosa. Ini menarik jamaah. Ini menarik. Biasanya yang disuruh minta ampun itu orang yang mengisi sebuah malam dengan kemaksiatan. Ada orang clubbing, terus dia minum-minum. Lalu begitu dia pulang, dia ketemu temen yang soleh, terus kata temennya, lu minta ampun deh sama Allah, lu udah banyak dosa malam ini. Kan gitu ya. Ada orang check out dengan wanita yang bukan istrinya, lalu ketemu dengan sahabatnya, kata sahabatnya, lu minta ampun deh sama Allah, lu udah buat kesalahan fatal malam ini. Tapi menariknya, di saat kita sedang habis-habisan beribadah di 10 malam terakhir, justru yang Nabi ajarkan kepada kita adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta ampun sama Allah. Padahal kita sedang sujud, minta ampun sama Allah. Padahal kita baru aja nyelesain taraweh, minta ampun sama Allah. Padahal kita baru saja menyelesaikan sebuah juz di dalam Al-Quran di malam ini, minta ampun sama Allah. Padahal kita baru saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu kan? Pada saat taraweh dalam sujud kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah selesai baca Al-Quran, kita baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sepertiga malam terakhir nanti baca lagi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kata para ulama kita, beginilah cara orang-orang beriman itu beribadah. Kata Al-Imam Ibn Rajab, li'anna al-arifin yajtahiduna fil a'mal thumma la yaruna li anfusihim amalan salihah wala halan wala maqala. Karena para arifin, orang-orang yang mengenal Allah, mereka beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lalu mereka nggak melihat diri mereka punya nilai di hadapan Allah. Itu setelah mereka atau saat mereka beribadah dengan kesungguhan, dan setelah mereka beribadah habis-habisan, mereka tidak melihat diri mereka punya nilai di hadapan Allah. Mereka tidak merasa diri mereka punya bergain position di hadapan Allah, nggak punya posisi tawar, karena mereka hanyalah seorang pendosa yang sering khilaf. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka orang yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama menjelaskan jamaah sekalian bahwa seorang hamba dalam berjalan menuju surga, dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka menggabungkan dua hal.
al-abdu yasiru ilallahi azza wa jal baina musyahadati minnatihi alaihi wa ni'ami wa huquqi wa baina ru'yati aibi nafsi wa amali wa tafriti wa idha'ati. Ini kaidah dijelaskan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Seorang hamba saat berjalan menuju Allah, maka mereka selalu menggabungkan dua hal. Yang pertama, mereka selalu menyaksikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Itu pemandangan pertama. Ketika mereka berjalan menuju Allah. Saat berjalan menuju Allah, yang mereka lihat adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Lalu pemandangan kedua. Dua pemandangan, jamaah. Dua pemandangan. Pemandangan kedua adalah mereka melihat kelalaian mereka dalam bersyukur kepada Allah. Mereka melihat kelemahan mereka. Mereka melihat dosa-dosa mereka. Maka dua pemandangan inilah yang benar-benar akan menciptakan ketakwaan yang sejati dan kesuksesan menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pemandangan ini. Satu, nikmat Allah, dan yang kedua, kelalaian diri sendiri. Dan dua pemandangan inilah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan wajib kita bangun di 10 malam terakhir di Ramadan. Kita beribadah karena dan merasakan betapa nikmatnya Allah SWT memberikan kita Ramadan tahun ini. Betapa nikmatnya kita ketika Allah berikan kesempatan beribadah di 10 malam terakhir. Ketika kita bisa membaca Al-Quran. Ada banyak di antara kita gak pernah khatam Quran. Tahun ini khatam Al-Quranul Karim. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian saudaranya meninggal karena COVID, diisolasi, gak bisa ngapa-ngapain. Tapi dia bisa beribadah di Ramadan kali ini. Itu nikmat dari Allah. Allah sudah kasih kita semuanya yang kita butuhkan. Lalu di waktu yang sama kita lihat kelalaian kita beribadah kepada Allah. Kekurang maksimalan kita mengatur waktu. Maka itu doa yang kita bacakan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ketika seseorang hamba melihat pemandangan nikmat Allah, dia akan terpacu untuk beribadah kepada Allah. Dia akan terpacu untuk sujud kepada Allah. Dia punya harapan. Dan harapan itu yang memberikan bahan bakar kepada dia dan cambuk bagi dia untuk sholat di malam-malam ini. Untuk terawih pada malam-malam. Untuk mengusir rasa ngantuk di malam-malam. Dia punya harapan. Untuk menghatamkan 1, 2, 3, 4 juz dalam setiap malam. Dia punya harapan. Tapi di waktu yang sama, dia melihat betapa lalainya dia selama ini. Betapa banyak dosanya dia. Maka kalimat yang meluncur dari lisannya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan justru semakin sombong, bukan justru semakin ibadah semakin congkak, bukan justru setelah 10 malam Lailatul Qadar semakin angkuh, semakin ngeremehin orang, semakin merasa dirinya suci, ngomentarin orang. Anda bingung sama orang-orang itu, kenapa nggak cari, gak kayak Anda. Siapa Anda? Siapa kita? Kita hanya seorang pendosa. Makanya Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, para ahli ibadah yang sejati, setelah mereka beribadah, mereka beristighfar, meminta ampun seperti pendosa meminta ampun setelah bermaksiat, bahkan lebih khusyuk lagi dari pendosa. Makanya jamaah sekalian, setiap selesai sholat wajib, apa kalimat yang meluncur dari lisan orang-orang beriman? Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, astagfirullah, istighfar. Padahal dia habis ngapain sih?
habis maksiat, habis zina, habis gibah, habis sholat subuh 2 rakaat, habis sholat zuhur 4 rakaat, habis sholat asar 4 rakaat, habis sholat maghrib 3 rakaat, habis sholat isya 4 rakaat. Itu yang perlu kita camkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ingin menjadi ahli ibadah sejati, ibadahlah dengan perasaan sebagai seorang pendosa. Dan yakinlah jamaah, sehebat apapun ibadah kita di 10 malam ini, pasti ada kekurangan, pasti ada kelalaian, pasti ada khilaf, pasti ada ketidakkhusyuan, pasti ada cacat. Sehingga kita tahu diri. Maka setelah Ramadan, kita akan lahir sebagai seorang hamba yang tawadu di hadapan Allah, lalu di hadapan manusia. Karena ia tahu nikmat Allah terlalu banyak untuk ia jawab dengan rasa syukur yang komplit dan dengan sempurna. Dan ia tahu sehebat apapun sholatnya, zikirnya di Ramadan, tetap banyak kekurangan dan kekhilafan. Maka dia lengkapi dengan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pengampun, menyukai ampunan, maka ampunilah segala kesalahanku. Pelajaran yang berikutnya jamaah, doa ini mengajarkan kita bahwa orang yang beriman, orang yang membaca doa ini, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang punya hobi memaafkan orang lain. Orang yang punya sifat suka memaafkan orang lain. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena doa yang paling banyak ia baca selama 10 malam terakhir adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Engkau mencintai pengampunan. Engkau menyukai pemaafan. Maka kata para ulama, kalau seseorang benar-benar meresapi doa ini, maka ia akan mudah dalam memaafkan dan mengampuni orang yang buat kesalahan sama dia. Kenapa? Karena dia pada saat beribadah di 10 malam terakhir ingin dicintai oleh Allah. Ingin dicintai oleh Allah. Dan Allah mencintai ampunan dalam makna mengampuni hambanya, dan Allah mencintai ampunan pada saat hambanya memaafkan saudaranya. Kan itu ampunan juga. Jadi sekali lagi, catat baik-baik, Allah mencintai ampunan dalam konteks Allah mengampuni hambanya yang bertobat, hambanya melakukan dosa. Lalu yang kedua, Allah menyukai ampunan pada saat hambanya memaafkan dan mengampuni saudaranya. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ahabul umuri ilallahi thalatha. Perkara yang paling Allah cintai itu ada 3. Yang pertama kata beliau, al-afu fil qudrah. Allah tuh cinta dan suka ketika kita memaafkan saudara kita, memaafkan sesama, padahal kita mampu untuk menghukum dan membalas. Itu hal yang paling dicintai oleh Allah, kata Umar bin Abdul Aziz. Dalam kesempatan saya kasih satu contoh. Profil orang yang bersungguh-sungguh, sosok yang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Salah satu sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan beliau sedang duduk di sebuah pasar. Yabta'u ta'aman fabta'a. Lalu beliau membeli sebuah makanan. Membeli sebuah makanan. Begitu beliau beli, beliau mengambil uangnya. Uangnya ada di imamahnya. Begitu beliau cek,
ternyata hilang. Lalu beliau sampaikan, laqad jalastu wa innaha lama'i. Aku lagi tadi duduk, dan waktu aku duduk, uangku tuh masih sama aku. Ternyata uangnya diambil orang, jamaah. Dicopet atau dijamret, diambil orang. Subhanallah, Abdullah bin Mas'ud. Maka murid-murid atau sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, faja'alu yada'una ala man akhadhaha wa yaqulun. Maka sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud, murid-murid beliau kesel sama orang yang ngambil uangnya Abdullah bin Mas'ud. Maka didoain itu pencuri, didoain itu penjamret. Mereka mengatakan, Allahumma qta' yadas sariqil ladzi akhadhaha. Salah satu nyeletuk, ya Allah, potong tangan tuh pencuri yang mencuri uangnya Abdullah bin Mas'ud. Yang lain mengatakan, Allah maf'al bihi kadza. Lalu yang lain yang sumpah serapah, ya Allah, mungkin ya Allah buat dia kecelakaan. Pokoknya disumpahin itu orang. Kesal. Masa nyuri aja nggak boleh, masa apalagi nyuri hartanya ulama. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Allahumma in kana hamluhu ala akhdhiha hajah fabarik lahu fiha. Allahu Akbar. Ya Allah, jika yang membuat dia mengambil hartaku karena dia butuh, karena darurat, mungkin dia butuh makan, anaknya mau operasi mungkin, dan seterusnya, semoga engkau berkahi harta dia tersebut. Jadi kalau dia nyolong 5 juta, semoga 5 juta itu di tangannya, semoga 5 juta yang ada di tangannya diberkahi olehmu ya Allah. Subhanallah. Wa in kana hamlatu, bayangkan, semoga 5 juta yang diambil dariku engkau berkahi, semoga berkah tuh duit. Kalau dia ambil karena kebutuhan, karena darurat, karena dia bingung, di antara kita mungkin ngejawab, oke, kita bisa terima. Tapi kalau dia ngambil bukan karena darurat, nah mungkin dihabisin nih sama Abdullah bin Mas'ud. Mari kita simak doanya. Wa in kana hamalathu jara'atun ala dhanbi faj'al akhirat dhunubihi. Dan ya Allah, kalau motif dia mengambil hartaku semata-mata itu pure dosa, nggak ada alasan syar'i, bukan karena darurat, emang profesi udah jadi penjamret, pencopet, pencuri, ya Allah, jadikanlah dosa mencuri hartaku menjadi dosa terakhirnya. Dia bertobat kepada engkau setelah ini. Subhanallah. Ada orang kayak begitu ya. Itu orang-orang yang memahami, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allah menyukai ampunan, maka maafkan saudara kita. Dan ingat jemaah, kalau kita ingin dicintai, diampuni oleh Allah, ampuni saudara kita. Al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan mengampuni, diampuni. Dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Maafkan, lupakan. Tidakkah kalian ingin Allah mengampuni dosa kalian? Jadi kata Allah, maafkan mereka, lupakan kesalahan mereka. Bukankah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat turun untuk Abu Bakar, jamaah. Abu Bakar yang tidak memaafkan Mistah awalnya, karena Mistah menfitnah Aisyah. Begitu turun ayat ini, dan Allah berfirman, tidakkah kalian ingin Allah ampuni? Abu Bakar langsung merespon, bala wa rabbina, kami ingin kau ampuni ya Allah.
Lalu detik itu juga Abu Bakar maafkan Mistah karena ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar pada Ramadan kali ini lalu membaca doa ini dengan khusyuk, maka ia akan keluar dari Ramadan dengan mengampuni saudara-saudaranya, dengan memaafkan saudara-saudaranya, karena dia ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian, yang terakhir, bahwa doa ini mengajarkan kita tentang sebuah harapan, tentang sebuah harapan. Doa ini mengajarkan kita bahwa sekotor-kotor apapun kita dengan dosa, sejahat apapun apa yang kita lakukan sebelumnya, sebergelimang apapun dosa-dosa kita, kita punya Rob yang salah satu kesenangannya adalah mengampuni dosa-dosa kita. Kita punya Allah yang salah satu hal yang sangat ia cintai adalah mengampuni kita, bukan marahin kita, bukan marahin kita karena kesalahan kita yang fatal itu, karena kebodohan kita, karena masa lalu kita. Karena aib-aib kita, karena maksiat-maksiat kita, karena dosa-dosa kita, zina kita, riba kita, minum-minuman khamr yang kita masukkan ke dalam diri kita. Salah satu yang Allah cintai adalah mengampuni kita. Jadi mengampuni kita di malam-malam ini jamaah, itu adalah salah satu yang paling Allah cintai dan sukai. Tuhibbul afwa. Karena Allah beda dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tuh beda dengan siapapun. Beda, apalagi beda dengan manusia. Manusia kita sakitin, dia nggak mau maafin kita. Dia justru marah sama kita. Kita salah nih sama dia. Lalu kita datengin dia, kita minta maaf sama dia, dia marah sama kita. Dia keluarin. Allah enggak. Allah senang. Itu salah satu yang Allah sukai dari kita. Bayangin gak sih? Dan ingatlah kita hadis tadi pagi ketika Nabi mengatakan innallaha yabsutu yadahu bilaili yatuba musii'un nahar. Allah membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang yang bermaksiat melakukan dosa di siang hari bertobat kepada Allah. Kalau ini Allah lakukan di malam-malam normal, apalagi malam-malam terbaik seperti ini, apalagi malam Lailatul Qadar. Maka jangan putus asa, harapan itu besar di malam-malam ini. Ibadahlah sampai semaksimal mungkin. Sekotor apapun kita yang malam ini tertatih-tatih baca Al-Quran, gak bisa baca Quran, puluhan tahun habis waktunya untuk baca A, baca B, baca C, baca D, gak bisa baca Quran. Sekarang ketika dengar seorang ustadz menyarankan baca Quran, bingung dia, lalu dia sedih, bahkan dia putus asa, susahnya minta ampun baca Quran. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun sama Allah, dan terus baca Qurannya, karena engkau punya Rob yang salah satu yang paling ia cintai adalah mengampuni Anda. Senang Allah ampun, senang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita sudah tahu hadisnya, lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi hina yatub. Allah itu lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba ketika ia bertobat dibanding seseorang yang kehilangan ontaknya dan dia berpikir akan mati, lalu ontanya balik lagi dan mengatakan saking gembiranya, Allahumma ana rabbuka wa anta abdi, ya Allah, aku adalah Rabbmu dan engkau adalah Tuhan, engkau adalah hambaku. Saking gembiranya dia mengucapkan salat tersebut. Allah lebih cinta, Allah lebih senang, Allah bahagia, Allah senang banget, Allah gembira luar biasa. Ini salah satu kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan. Sekali lagi jamaah sekalian, kita yang orang lapangan ngelihat betul di lapangan, di pergaulan, ada banyak orang masuk ke dunia hitam, masuk ke dunia gangster. Kenapa? Karena pada saat ia terpuruk, pada saat ia terusir, pada saat masyarakat berpikir dia sampah masyarakat, hanya orang-orang itu yang mau menerima dia dengan tangan terbuka. Maka dia masuk ke sana. Dia pikir nggak ada yang terima dia. Ketika dinasihati, kenapa Anda ke sana? Dia malah marah sama orang tersebut. Kata dia, jaga mulut lo, jaga lisan. Waktu saya susah, mereka yang membuka tangannya untuk saya. Nggak ada orang yang peduli sama saya kecuali mereka. Yang menerima saya dengan tangan terbuka tuh mereka. Dia lupa bahwa Rabb-Nya yang maha pengasih, maha penyayang, itu membentangkan tangannya untuk menerima kita, tapi kita nggak kembali kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, separah apapun, bukankah Allah menerima tobatnya Khalid bin Walid? Bukankah Allah menerima tobatnya Abu Sufyan? Siapa dua tokoh ini? Dua tokoh ini adalah aktor intelektual di perang Uhud. Dosa mereka apa jamaah? Terbunuhnya 70 sahabat Nabi SAW. Tapi kedua-duanya bertobat kepada Allah. Dan Allah terima tobatnya. Dan menjadi sahabat besar. Khalid bin Walid menjadi andalan Rasulullah SAW. Andalan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Lalu andalan Umar sebelum diganti sama Umar. Dan bukan karena kesalahan beliau diganti sama Umar. Tapi kan poinnya, beliau nggak mungkin bisa jadi andalan Nabi Abu Bakar dan Umar kalau nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini maksimalkanlah 10 malam ini untuk bertobat kepada Allah dengan optimis, karena harapan itu ada. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Surat Az-Zumar ayat 53. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Harapan itu besar. Ini malam-malam terbaik. Malam-malam terbaik. Kalau di malam-malam normal saja harapan itu besar, bagaimana dengan 10 malam terakhir? Bagaimana dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Bayangkan, kalau kita taubat di malam Lailatul Qadar, lalu Allah terima taubat kita, maka itu seperti tobat sepanjang 83 tahun lebih non-stop. Allahu Akbar. Oleh karena itu jangan tidur, kecuali kalau sudah beratnya minta ampun. Berjuang. Ini malam ampunan. Ini malam terbaik, malam keberkahan, malam kebaikan. Dan angkat doa ini, minta kepada Allah, teteskan air mata kita. An-nadamu taubah, kata Nabi. Penyesalan adalah inti dari taubat. Dan teteskan air mata, kata para ulama seperti Syakik rahimahullah, buat salah satu tanda taubat yang diterima, nangisnya seorang hamba kepada Allah. Dan ini malam-malam
yang sangat baik untuk diisi dengan air mata dan air mata kita. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan doa ini bisa dibaca juga oleh wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, atau orang yang tidak berpuasa karena sakit. Gak ada kaitannya dengan puasa, dalam arti walaupun kita nggak puasa tadi karena ada udzur syar'i, baca doa ini, minta kepada Allah. Kita yang lagi banyak masalah, kita yang lagi sakit, kita yang banyak problem, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan hayatilah dosa-dosa kita, lalu dengan keyakinan bahwa salah satu yang dicintai oleh Allah adalah mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita yang banyak. Itu adalah sesuatu yang sangat Allah sukai dan cintai. Maka jangan pernah berpikir untuk tidak pantas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.